Malam tiba-tiba pertama, tetangga baru. Tok tok tok. Assalamualaikum, Fer. Kamu ada di rumah tidak? Ini aku, Mbah Retno. Tok tok tok. Tok tok tok. Jam menunjukkan jam 18:43 WIB. Verlin yang sedang sibuk memanaskan lauk untuk makan malam tiba-tiba dikagetkan dengan ketukan pintu yang cukup kencang. Iya, waalaikumsalam. Sebentar ya, Mbah. Saya mau matiin kompor dulu. Ia pun bergegas menata lauk pauk yang hendak disantap makan malam nanti ke meja makan yang jaraknya cuma 1 meter di sebelah kompor. Ada gulai tiak lado hijau, tumis kangkung, tahu isi bihun, dan tak lupa kerupuk singkong balado favorit suaminya. Mbah Retno adalah tetangga sepuh yang tinggal sekitar 5 rumah setelah rumah Verlin. Setiap Mbah datang ke sini dia selalu lewat pintu belakang yang ada di dapur. Entah karena rumah Verlin membelakangi rumahnya, atau karena dia mengetahui separuh hidup Verlin lebih sering menghabiskan waktu di dapur. Verlin yang cuma tinggal berdua sama suami berinisiatif mencari-cari kesibukan di saat suaminya kerja. Salah satunya dengan jualan rendang khas kampung halamannya, Sumatera Barat. Alhamdulillah banyak sekali yang menyukai, sehingga banyak yang berulang kali memesan untuk acara hajatan atau lainnya. Sudah 11 tahun mereka menikah, tetapi belum juga dikaruniai seorang buah hati yang pastinya sudah lama dinanti. Verlin segera mempercepat langkah kaki menuju ambang pintu. Maaf ya, Mbah. Tadi aku lagi masak. Ada apa, Mbah? Jawab Verlin yang seketika sibuk memutar-mutar kunci pintu teralis berwarna hitam yang sudah mulai memudar itu. Mendak apa-apa, nak. Mbah kesini cuma main saja. Masak opo toh, Cu? Sambil melihat-lihat sekeliling atap rumah dengan tatapan tajam. Sudah menjadi kebiasaan Mbah Retno datang ke rumah menjelang maghrib hanya untuk berbasa-basi. Aneh memang, tapi Verlin tidak pernah berpikir macam-macam karena usia Mbah Retno ini sudah tidak lagi muda. Bisa jadi karena faktor usia, atau mungkin dia merasa kesepian, apalagi semua anak dan cucunya merantau keluar kota. Mbah Retno hanya tinggal berdua sama suaminya, Pak Kromo. Pak Kromo pun jarang terlihat di rumah karena sibuk mengurus kebunnya yang lumayan cukup jauh, sekitar 2 jam lamanya. Tidak mau ambil pusing, jadi dia menginap di pondok dekat area kebun saja. Sudah terbiasa bergerak sejak muda, membuat Pak Kromo tidak mau malas-malasan menghabiskan masa tuanya itu. Ini loh, Mbah, masak lauk buat makan malam nanti. Begitu, Mbah tadi habis ngambil singkong di belakang rumah, karena kebanyakan jadi Mbah mau kasih kamu sedikit. Suamimu suka kerupuk singkong kan? Nih, buatin kerupuk singkong buat dia. Verlin pun langsung tertuju pada sekantong kresek ukuran menengah yang dipegang si Mbah. Dengan senang hati ia langsung menerimanya. Wah, ini mah banyak, Mbah. Makasih banyak ya, Mbah. Kebetulan stok singkongku sudah habis. Tiba-tiba terdengar bunyi klakson mobil beberapa kali di depan rumah. Sepertinya itu mobil truk yang sedang berusaha parkir di samping rumahnya. Verlin segera bergegas keluar dapur dan menuju ke depan. Sesampainya di depan ketika ia hendak memanggil si Mbah, tapi si Mbah malah hilang begitu saja. Mungkin karena hari sudah mulai gelap, jadi dia bergegas untuk pulang, pikir Verlin. Dari arah belakang mobil truk tampak mobil Avanza putih yang juga sedang mencari tempat untuk parkir. Di dalamnya terlihat wanita parubaya memakai gamis berjilbab sangat dalam sampai ke pinggang. Sepasang anak kecil kembar berumur kira-kira 8 tahun. Dan yang membawa mobil tersebut sepertinya seumuran dengan Verlin. Terlihat begitu jelas semuanya karena kaca mobil yang hampir terbuka semua. Melihat barang-barang mereka begitu banyak, ternyata dugaan Verlin yang berputar di otaknya itu benar. Mereka baru pindahan dan akan tinggal tepat di sebelah rumahnya. Setelah dilihat-lihat, Verlin merasa tidak asing dengan wajah wanita parubaya tersebut. Ya, dia adalah Ustadzah Surti, yang biasa disebut Zah Surti. Dia datang dengan kedua cucu dan anak perempuannya yang mengendarai mobil Avanza putih tadi. Ketika turun dari mobil, Zah langsung tersenyum dan mendekati Verlin. Sebagai bentuk hormat kepada orang yang disegani, Verlin langsung bersalaman disertai mencium punggung tangan Zah Surti. Assalamualaikum, Zah. Perkenalkan, aku Verlin. Aku sudah lama mengikuti kajian Zah, makanya aku langsung tahu ketika melihat Zah datang. Rumahku yang ini, Zah. Sambil menunjuk rumah cat putih tulang yang berjarak 4 meter dari rumah yang akan ditempati Zah Surti. Waalaikumsalam. Nak. Oh iya, rumah kita bersebelahan ya. Salam kenal, Nak Ver.
Ibu sama cucu dan anak ibu kedepannya insya Allah akan tinggal berempat di sini. Rumah ini baru aja kita beli kemarin. Soalnya rumahnya lumayan luas. Bisalah buat cucu ibu main-main. Semoga kita saling rukun bertetangga ya nak Fer. Pungkas Surti. Sudah azan maghrib, Ibu ada jadwal pengajian di kampung sebelah. Ferlin, Ibu tinggal dulu ya. Lisma, Ibu pergi dulu ya. Suruh anak-anak masuk. Iya Bu, jawab Lisma singkat. Namanya Lisma ya. Salam kenal, aku Ferlin. Sepertinya kita seumuran ya? Tanya Ferlin pada anak Surti. Iya, namaku Lisma. Umurku 32 tahun Ferlin. Seketika Ferlin tersenyum bahagia. Jarang-jarang ada tetangganya yang seumuran dengannya. Wah iya seumuran. Kalau gitu aku balik dulu ya Lis. Kalau ada apa-apa panggil aku saja. Hehe iya. Tidak usah repot-repot Fer. Jawab Lisma sambil mengangkat tas ransel yang ia pegang dari tadi. Dengan wajah tersenyum Ferlin langsung membalikkan badan menuju pintu rumah dan berkata, semoga mereka betah ya tinggal di sana. Dalam setahun ini sudah 4 keluarga yang gonta-ganti menjual rumah modern tersebut. Padahal rumahnya sangat bagus dan klasik. Memiliki rooftop di area lantai 2 dilengkapi pagar kaca yang membuat rooftop itu jadi kelihatan bak cafe ala Eropa. Cocok sekali untuk tempat santai atau sekedar ngopi melepas penat setelah bekerja. Sambil menikmati pemandangan bukit hijau asri nan jauh di pelupuk mata. Di sini masih dikatakan desa yang sedikit penduduk karena rata-rata penduduknya tinggal di luar kota. Mungkin karena akses kemana-mana masih dibilang cukup jauh. Mau belanja ke pasar tradisional saja butuh waktu sekitar 1 jam. Walaupun rumah sudah lumayan banyak, tapi tidak dengan orangnya. Rumah Surti ini sudah termasuk rumah mewah di desa Keladi ini. Tapi siapa sangka dalam setahun pemilik rumah itu sudah 4 kali ganti tuan dengan alasan yang hampir sama semua. Yaitu mau pindah keluar kota. Mereka pun menempatinya tidak sampai dalam waktu 3 bulan. Semuanya pindah secara mendadak. Padahal setahu Ferlin rumah itu tidak pernah terjadi apa-apa ataupun hal mistis. Sibuk bicara sendiri, saat mau buka pintu dapur tiba-tiba ada yang memegang pundak Ferlin. Tangan yang memegang itu sedikit dingin menusuk kulit punggung, membuat kaki Ferlin sedikit gemetar hingga tak sanggup untuk membalikan badan. Dilihat-lihat hari sudah sepenuhnya gelap. Rasanya tadi masih sore. Kenapa sekarang tiba-tiba menjadi gelap begini? Mana lampu belum hidup? Ketus Ferlin dengan nada sedikit kesal. Cengkraman bahu kanan ini semakin erat dipegang oleh tangan tersebut. Dia yang penakut tiba-tiba memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Kira-kira siapa sosok yang memegang erat tanpa suara itu? Bismillahirrahmanirrahim. Sambil membalikan badan. Dan Astagfirullah. Mas Al. Ferlin langsung kaget mendengar suara lantang yang keluar dari mulut Mas Al. Ya, ternyata itu Mas Al. Dia adalah satu-satunya lelaki Jawa yang berjabat tangan dengan almarhum bapak 11 tahun yang lalu. Bisa dikatakan dia adalah suaminya Ferlin. Sejak kapan kamu ada di sini, Mas? Kok motormu tidak kedengaran? Bibir dan dahinya mulai mengerucut karena tidak terima dapat perlakuan tadi. Bisa-bisanya dia mengagetkanku. Seumur-umur belum pernah dia iseng seperti ini. Tapi hari ini tumben sekali. Apalagi Mas Al sangat tahu kalau bininya ini sangat penakut. Ucap Ferlin dalam hati. Motor Mas dipinjam Dodit, Dik. Karena motornya mogok. Jadi Mas minta antarin sampai simpang depan rumah aja, biar dianya nggak kemalaman pulang. Tahu sendirilah kamu rumah Dodit kan jauh. Apalagi pas malam hari. Jalan ke sana hanya jalan setapak. Kiri kanan hutan. Jawab Mas Al pelan. Oh iya Dik, itu ada tetangga baru ya? Soalnya Mas lihat tadi ada beberapa orang lagi angkat-angkat barang ke dalam rumah sebelah. Tanya Mas Al penasaran. Iya Mas, itu yang baru pindah ke sini Surti. Mas tahu beliau enggak? Surti? Yang dulunya tinggal di kampung sebelah ya? Ya taulah, kan kita suka dengar kajiannya. Wah enak juga tah, tetanggaan sama orang ahli ibadah. Semoga kamu kecipratan sama ilmunya beliau ya. Dik, jadilah wanita yang cantik akhlak dan rupa. Panjang lebar Mas Al memberikan siraman rohani untuk istrinya itu. Ferlin langsung tersenyum setelah mendengar ucapan dari Mas Al. Baru beberapa detik tersenyum. Dia merasa mencium bau bangkai yang samar-samar.
Kadang baunya menyengat, kadang hilang. Tetapi tak ia hiraukan, karena Verlin pikir itu hanyalah bangkai binatang ternak milik tetangga sekitar. Bisa jadi hewan ternak tetangga ada yang mati tapi belum dikubur. Soalnya rata-rata pemilik rumah di sini memiliki ternak bebek, ayam, sapi, dan ikan di pekarangan belakang rumah masing-masing. Tak heran kalau ia sering mencium aroma tak sedap yang bisa menyakitkan indera penciuman. Apalagi saat sedang memasak rendang yang begitu wangi dan membuat semua orang jadi lapar, akan kalah telak dengan bau kotoran hewan tersebut. Tak menunggu waktu lama, mereka langsung masuk ke dalam rumah sambil berbimbingan tangan layaknya seperti orang yang dimabuk asmara. Mas Al pun bergegas mengambil secangkir teh yang telah disiapkan di meja makan tadi. Sepertinya tenggorokan bagian dalamnya butuh disiram cairan pelepas dahaga. Saat Verlin hendak menutup pintu tiba-tiba, agah, dari luar ada yang menarik tangannya sampai ia menjerit kesakitan. Sontak Mas Al pun ikut kaget mendengar teriakan Verlin. "Dik, kamu kenapa? Siapa itu?" ucap Mas Al sambil berlari ke arah luar. Yang sedikit tertutup embun sontak membuat bulu kuduk Verlin merinding. Saat ada yang menarik tangannya, Verlin tak sempat melihat begitu jelas siapa yang menariknya. Dia lari begitu cepat hingga membuat otaknya berhenti berpikir sebentar karena masih syak. Verlin yang masih diam terpaku melihat kejadian ini tiba-tiba disadarkan oleh suaminya dengan menepuk-nepuk pundak Verlin. Dik, ada apa? Siapa yang menarikmu?" tanya Mas Al. Seketika mulut Verlin rasanya berat sekali. Ingin rasanya menjawab apa yang ia lihat sebentar ini, tetapi mulutnya tiba-tiba terkunci dengan sendirinya. Yang ia lihat adalah sosok berjubah merah darah yang memakai kalung kapak di lehernya, serta topi jubah yang melekat pada kepala sehingga menutupi wajahnya. Sangat terlihat jelas oleh Verlin apa yang dikalungi sosok itu. Bukan gantungan kapak melainkan kapak besar bergagang panjang untuk memotong pohon. Entah apa maksud sosok tersebut menarik tangan Verlin dan lari begitu saja. "Gak ada apa-apa, Mas. Aku cuma kaget ada kecoa jatuh ke tanganku," jawabku sambil berbohong. "Ah, kamu ini bikin Mas jantungan aja," jawab Mas Al sambil bernafas lega. "Untuk sekarang sepertinya tidak perlulah aku memberitahu kejadian yang aku alami barusan. Karena aku tahu masalah orangnya panikan. Tambah lagi kalau dia tahu bahwa sosok berjubah merah tadi membawa kapak yang dikalungi di lehernya. Bisa-bisa aku dilarang keluar rumah selama 1 minggu karena takut terjadi apa-apa padaku," ungkap Verlin dalam hati. Mas, tadi aku dikasih singkong sama Mbah Retno loh. Katanya karena kamu suka keripik singkong, jadi pas menjelang maghrib tadi dia kesini nganterin singkong," ujarku sambil mengalihkan pembicaraan. "Alhamdulillah. Dik, ayo kita syarat maghrib bareng. Habis itu kita makan. Soalnya perut Mas udah keroncongan, ditambah lagi saliva Mas semakin menjadi jeti gara-gara melihat gulai itiak buatan bini Mas ini," kata Mas Al sambil mencubit pipi istrinya. Setelah selesai syarat maghrib, sewaktu ucap salam menoleh ke kiri, seketika Verlin melihat sekelebat bayangan melintas di kaca jendela kamar. Lagi-lagi ia berpikir kalau itu hanya ilusinasi saja. Bisa jadi karena terlalu kelelahan, sebab ia membuat pesanan rendang tadi cukup banyak. Dari pagi sampai jam 5 sore ia kerjakan sendiri, membuat badannya pegal dan rasanya tidak sabar untuk bertemu dengan pulau kapuk alias kasur. Setelah istirahat sebentar, dengan badan sedikit sempoyongan Verlin menuju lorong dapur yang ternyata Mas Al sudah menunggu di sana. "Dik, ayo cepat ke sini. Kamu kenapa? Kok sepertinya Mas lihat kamu tidak bersemangat hari ini?" Mas Al pun memasang wajah sedikit bingung ketika melihat cara berjalan Verlin tidak normal seperti biasanya. "Enggak apa-apa kok, Mas. Mungkin aku kecapean habis bikin rendang lumayan banyak tadi." Kalau rasanya kamu capek, istirahat aja dulu, Dik. "Ndak usah jualan rendang. Mas kan masih mampu buat nafkahi kamu," jawab Mas Al sambil mengambil lauk yang tersusun rapi di atas meja bunda. "NDK epio Mas. Adik pun suntuk kalau ndak keduk karjo, makono adik jual randang." Verlin bergegas untuk membersihkan meja makan dan lanjut cuci piring.
Sedang asyik mencuci piring, ia mendengar suara batuk serak di belakang rumah yang posisi orang tersebut tepat di balik tembok ini. Bau kemenyan yang sangat menyengat sungguh menusuk lubang hidung bagi yang menciumnya. Tidak biasanya aku mendapat hal yang tidak mengenakan seperti ini. Apalagi sudah 3 kali secara kebetulan aku mengalami hal aneh di hari yang sama. Ondeh Tuhan. Epiololaiko. Ya Tuhan, apalagi ini? Verlin bertanya dengan sendirinya. Sambil baca ayat kursi tiba-tiba muncul kekuatan super Verlin supaya menjadi lebih cepat untuk Satset menyudahi semua pekerjaan ini. Tiba-tiba saja terlintas dalam benaknya. Apakah semua ini ada kaitannya dengan tetangga baruku? Sepertinya tidak mungkin. Secara Zasurti kan orang yang taat pada agama. Tidak mungkin rasanya dia bermain dalam sesajen atau hal-hal mistis lainnya. Sepertinya aku yang kecapat Jeti halusinasiku semakin menjadi jeti. Ucapnya sambil mematikan kran Westafel. Baru saja kran Westafel dimatikan. Verlin mendengar langkah kaki di samping pintu dapur. Suaranya sangat jelas terdengar. Ia yakin ini pasti manusia. Ada maksud apakah dia seperti ini? Atau mungkin dia yang pakai jubah merah tadi? Verlin segera mengayunkan langkah kaki menuju pintu dapur yang bagian dalamnya masih berukiran kayu jati kuno, serta di bagian pintu luarnya terdapat teralis warna hitam. Sengaja dibikin 2 pintu biar sewaktu masak rendang siang hari pintu bisa terbuka tetapi tetap terkunci dengan teralis tersebut. Ketika pintu sudah terbuka, suara langkah kaki tadi pun hilang. Yang ada hanya suara jangkrik terdengar dari kejauhan. Lagi-lagi Verlin melihat bayangan orang melintas. Kali ini di belakang rumah Zasurti. Karena jaraknya yang begitu dekat, sontak ia pun mengejar bayangan tersebut. Tidak butuh waktu lama untuk sampai di belakang dapur Zasurti. Sesampainya di sana hidungnya terasa mau copot karena tidak tahan dengan bau darah. Bangkai, dupa, kemenyan bercampur menjadi satu. Astagfirullahaladzim, bau apa ini? Kenapa begitu menyengat? Pertama kali rasanya aku mencium bau campur aduk seperti ini. Kalau kotoran hewan atau bangkai mungkin masih bisa dimengerti. Tapi kalau darah dan dupa, itu apa? Ia pun memperhatikan lingkungan sekitar sambil mencari-cari dari mana bau itu berasal. Sepertinya bau ini berasal dari gudang belakang dapur rumah Zasurti. Apa aku tanya langsung saja ya? Dan lagi-lagi Verlin melihat bayangan orang berjalan agak tergesa-gesa kali ini di sebelah rumah Zasurti. Sontak Verlin berteriak dan mengejarnya. Hei, kenapa kamu terburu-buru? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menghindariku? Orang itu pun langsung mematung setelah dipanggil. Verlin pun langsung tancap gas menuju ke sana. Cuma beberapa langkah saja. Kalaupun lari pasti terkejar karena kalau dilihat-lihat, jalan seseorang tersebut sudah tak lagi seperti anak muda. Sepertinya aku mengenali orang ini, ujar Verlin dalam hati. Benar saja. Pak Kromo, ada apa malam-malam di belakang rumah orang Pak? Tanya Verlin dengan wajah sedikit penasaran. Nak Verlin, ini Bapak lagi nyari-nyari ayam Bapak yang warna hitam kok gak ketemu dari tadi sore. Takut ganggu tetangga makanya Bapak nyarinya diam-diam gitu loh Neng. Jawab suami Mbah Retno terbata-bata. Sedikit curiga dengan gerak-gerik Pak Kromo. Tapi langsung dibuyarkan seketika itu juga karena tiba-tiba ayam hitam itu melintas dekat kami sambil berkotek-kotek ke tuannya. Nah itu dia ayam saya. Sudah dulu ya Neng, Mbahmu sendirian di rumah, kata Pak Kromo sambil mengangkat ayam hitam kesayangannya itu. Pak Kromo pun langsung berbalik dan meninggalkan Verlin sendirian. Baru 1 langkah Pak Kromo berjalan. Tunggu Pak. Untuk kedua kalinya Pak Kromo dia mematung saat dipanggil. Dia tidak langsung berbalik arah. Dengan posisi membelakangi. Pak Kromo berkata, ada apa Ning? Kali ini suara dia agak terdengar pelan. Bapak mencium bau aneh tidak?